Shalom semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 9A pada video kali ini akan menyampaikan materi kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bunga Nauli Marpaung dari kelas 9A kelompok 2. Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Arya. Saya dari kelas 9A. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Bayu dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Devi Siombi dari kelas 9A kelompok 2. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Duda Saputra Papan dari kelompok 2. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini kami akan menyampaikan materi kami. Tapi sebelum itu, teman-teman sudah tahu kan, kita sebagai warga negara Indonesia pasti sudah tahu tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tapi, apakah kedua hal ini ada hubungannya? Nah, berikut penjelasannya. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman tahu nggak apa sih Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu? Nah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dua dasar utama dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia. Keduanya merupakan fondasi konstitusional dan ideologis yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi atau hukum dasar tertulis Indonesia. Undang-undang ini mengatur sistem pemerintahan, lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta dasar-dasar hukum yang mengatur kehidupan bernegara. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sekarang kita akan masuk ke hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apa hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat erat dan saling terkait. Keduanya menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Walaupun batang tubuh undang-undang mengalami beberapa kali perubahan, tetapi pembukaannya tetap atau tidak boleh terganti. Ini karena di dalam pembukaan terdapat Pancasila sebagai dasar negara serta cita-cita atau tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diganti, maka dianggap sama dengan mengubah dasar dan tujuan didirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila harus dijadikan pedoman baik oleh pemerintah maupun warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menjadi acuan setiap aturan perundang-undangan, sistem pemerintahan, sistem demokrasi, atau sistem sosial kemasyarakatan. Setelah kita mengetahui hubungan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kira-kira apa sih makna dari hubungannya? Berikut penjelasannya. Apa sih makna dari hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Menurut BPIP tahun 2019, negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 diselenggarakan dengan semangat yang dipandu oleh nilai-nilai religiusitas bangsa, pengakuan terhadap hak-hak dasar dan martabat kemanusiaan, serta tetap berlandaskan pada kesepakatan bangsa untuk mengedepankan kepentingan bersama dan memperjuangkan keadilan sosial. Sementara itu, Jimmy Asidiki, Ketua MKRI, menyatakan bahwa Pancasila tidak dapat dipisahkan dari UUD NRI tahun 1945, seperti hubungan antara roh dan jasad yang tidak dapat terpisahkan. Pancasila merupakan rohnya dan UUD NRI tahun 1945 merupakan jasadnya. Pancasila merupakan nilai-nilai utama, sedangkan UUD NRI tahun 1945 merupakan bentuk hukumnya, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Nah, teman-teman, ternyata dalam Undang-Undang Dasar terdapat beberapa pasal dan ayat yang merujuk pada Pancasila. Berikut pasal-pasalnya. Pasal-pasal undang-undang yang merujuk pada Pancasila. Sila pertama,
Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya. Sila kedua. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sila ketiga. Pasal 31 ayat 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sila keempat, Pasal 22E ayat 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Sila kelima, Pasal 33 ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Melalui pasal-pasal ini, kita bisa melihat betapa pentingnya Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 bagi kehidupan bernegara. Nah, teman-teman, itulah penjelasan materi kami tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu sekian saja. Jika ada salah kata, dimohon dimaafkan ya. Terima kasih.